Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa RCTV Langkah Padang nih dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Desi kembali menjumpai Anda semuanya pada program Gelora Cinta Rasul. Gelora Cinta Rasul adalah sebuah program yang akan hadir menemani pemirsa RCTV selama bulan suci Ramadan. Gelora Cinta Rasul akan mengupas tentang bagaimana kita bisa meneladani akhlak Rasulullah, bahwa Rasulullah adalah contoh dan suri teladan yang baik bagi kita semuanya. Baik pemirsa RCTV, kali ini saya sudah berada di Madrasah Rojaul Huda, Desa Cigobangwangi, Kecamatan Pasaleman, Cirebon ya. Oke, sudah hadir bersama saya yaitu Bapak Ustadz Imam selaku Kepala Sekolah. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Oke pemirsa, sebelum kita lanjutkan acara, perdengarkan dulu yaitu Ananda Hairul dan juga Ananda Juwita yang akan bacakan tilawah dan sari tilawah. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumussiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik terima kasih Ananda Khairul dan juga Juwita yang telah membawakan tilawah dan sari tilawahnya. Baiklah pemirsa, selanjutnya kita juga akan menampilkan yaitu Ananda Aini untuk membawakan sebuah pidato. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukuron lillah, salawat wassalam ala rasulillah, amma ba'du. Ikhwan fillah yang saya hormati, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa umat manusia dari kejahiliaan menuju cahaya terang benderang. Setiap muslim diwajibkan berpuasa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.
Hadirin yang dimuliakan Allah, tujuan puasa adalah supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa sih takwa itu? Takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Larangan-larangan Allah ada di dalam Al-Quran dan perintahnya. Al-Quran diturunkan Allah dengan menggunakan bahasa Arab. Sedangkan kita sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia. Selain bahasa yang berbeda, tulisan pun juga berbeda. Maka untuk memahami Al-Quran kita harus banyak belajar dan mengaji. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah, marilah kita jadikan bulan Ramadan ini menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang makin cinta membaca dan membaca Al-Quran. Jadikan Al-Quran itu di depan dan kita di belakang. Terus ikuti Al-Quran itu akan membawa kita ke surga. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian tausiah dari saya. Unjur makilah wala tangzur makola. Pandanglah pembicaraan, jangan pandang siapa pembicaranya. Dipantunkan heula atuh. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa pemirsa ya, tadi sudah disampaikan pidatonya. Ada pantunnya juga, ada nasihatnya juga ya ini ya. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleha ya. Oke pemirsa, tetaplah bersama kami pada Gelora Cinta Rasul. Oke baik pemirsa, masih bersama kami pada program Gelora Cinta Rasul. Pemirsa, kali ini juga saya selain tadi menghadirkan juga Bapak Kepala Sekolahnya, Bapak Imam juga, hadir juga Dewan Guru ya Pak ya. Dan ini hadir juga di samping kiri saya nih ya, ada perempuan cantik, ditepuk tangan dong untuk Ibu Sri Wanayati MPD. Nah ini Ibu, boleh digunakan mic-nya Bu. Beliau ini adalah Bacalek Dapil 6 Kabupaten Cirebon. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, mungkin kalau Sehat, pemirsa luar yang biasa, sering nonton. bergelora. Betul ya, bergelora ya Bu ya. Betul, Oke, bergelora, kalau pemirsa sangat. yang sering nonton acara Gelora Cinta Rasul mungkin sudah familiar dengan wajah beliau ya. Oke, Ibu Sri, nah ini Bu, saya Ibu masuk di Dapil 6. Oke, Betul. siap menggelorakan Dapil 6 Bu? Siap. Siap, insya oke. Harus siap. Harus siap ya Bu ya. Kalau Dapil 6 tuh daerahnya mana aja sih Bu? Daerahnya itu kalau Dapil 6 itu meliputi ada Pasaleman, Ciledug, kemudian ada Karangwareng, Karangsembung, Waled, Lemah Abang, dan terakhir ada Pabuaran. Pabuaran, ada kurang lebih 7 kecamatan ya. Betul, 7 ya. kecamatan. Dari 7 kecamatan ini Bu, itu kan lumayan luas ya. Kita kalau bicara Cirebon Timur, bicara Cirebon tuh kabupaten dengan 40 kecamatan ya. Betul. Itu luasnya luar biasa dibandingkan dengan kota dan kabupaten lain ya Bu ya. Ini amunisinya sudah apa sih Bu yang Ibu siapkan untuk menggelorakan Dapil 6 Bu? Tentu saja banyak yang kita persiapkan selain fisik, mental, material semuanya. Juga kita sudah mulai turun ke bawah pendekatan dengan masyarakat. Kurang Oke. lebih begitu Mbak. Begitu ya. Jadi tadi ya sudah mulai silaturahmi ya Bu ya. Betul, Sudah sudah mulai masuk ke intens wilayah. ke Dari wilayah-wilayah. ketujuh itu sudah dimasuki semuanya atau Ibu punya strategi khusus untuk membuat apa ya pos-pos atau lain sebagainya Bu? Sebenarnya kalau strategi kita sudah membentuk tim-tim sukses. Oke. Kebetulan alhamdulillah di semua kecamatan sudah mulai terbentuk ya. Terbentuk ya, oke. Dan kita juga sudah mulai merangsek ke bawah gitu. Jadi ke basis-basis massa yang mungkin bisa kita dekati, kita Betul. ajak untuk bergabung, kita Oke. sudah mulai turun. Sudah gitu. mulai turun. Iya, Artinya Mbak. Ibu Sri sudah siap menggelorakan Dapil 6. Tepuk tangan untuk Ibu Sri ya. Oke, Ibu Sri. Ada nih ya yang menarik buat saya. Gelora itu kan partai baru ya Bu.
Betul. Ini apa sih yang membuat Ibu tertarik untuk masuk ke dalam Gelora, Bu? Sebenarnya begini ya, di Indonesia ini kan begitu banyak pilihan partai gitu ya. Cuman ketika hadir Partai Gelora itu memberikan warna baru. Kenapa? Karena menawarkan arah baru bagi Indonesia yang di mana ingin menjadi 5 besar dunia itu kan visi misi cita-cita yang luar biasa Betul, yang oke. belum ada di partai lain. Yang Belum partai ada, lain oke. masih berpikirnya skala lokal, sedangkan Partai Gelora sudah selangkah lebih maju, sudah berpikir global, bagaimana bisa eksis di dunia ini gitu, di bukan hanya di dalam saja, tetapi juga di pergaulan global gitu. Di samping itu sebagai perempuan tentu saja saya ingin bersumbang sih untuk negeri ini ya, karena selama ini kan yang kita ketahui gitu ya, perempuan itu kan masih minoritas, itu masih sedikit yang terjun benar-benar fokus ke politik. Ada juga yang terjun tetapi hanya untuk pelengkap mungkin, pemanis gitu di partai tersebut. Tapi saya di sini benar-benar ingin belajar bagaimana sih politik itu. Di mana di sana kita mudah-mudahan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, juga bisa mengimplementasikannya di politik ini, bagaimana perempuan itu harus berpolitik, bagaimana perempuan itu harus berkiprah, bukan hanya saja di dalam rumah, tetapi juga di dalam negara ini. Saya sebagai perempuan tentu saja mewakili perempuan-perempuan yang lain, juga ingin menyuarakan suara kaum saya gitu. Dan di samping itu juga khususnya kaum perempuan, juga pada umumnya masyarakat yang minimalnya masyarakat sekitar, dan bisa juga meluas ke masyarakat Kabupaten Cirebon pada umumnya. Mungkin seperti itu, Mbak. Oke, ya luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Sri ya. Tadi Bu, kita bicara peran perempuan, betul. Bahwa peran perempuan itu mungkin banyak masyarakat yang berpikir bahwa perempuan cukup dengan pertama mungkin pendidikan cukup pendidikannya maaf saya sebutkan graduatednya hanya dari SMA. Setelah itu udahlah perempuan tuh di rumah saja cukup dengan mengurus anak gitu kan. Tapi tidak ya Bu ya. Tapi sesungguhnya politik pun butuh perempuan gitu ya. Sangat. Oke, sejauh ini Ibu bagaimana melihat perempuan-perempuan di Kabupaten Cirebon ini untuk bisa maju ke dunia politik Bu? Sebenarnya begini ya, kalau saya lihat perkembangan perempuan saat ini kan memang dari segi pendidikan sudah luar biasa ya peningkatannya. Kemudian dari segi potensi, sebenarnya di Kabupaten Cirebon sendiri ini sangat potensial. Banyak perempuan-perempuan yang maju, yang pendidikannya tinggi, dan bisa juga itu diajak untuk berkiprah di politik gitu. Oke, nih yang menarik ya. Ibu, saya nanti mau ngobrol lagi nih Bu ya. Ada mungkin sebagian besar perempuan juga yang merasa bahwa kenapa alasan mereka untuk tidak maju di politik. Ada mungkin alasan yang membuat mereka merasa bahwa oh percuma sia-sia. Tapi setelah jeda berikut ini ya Bu ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami pada program Gelora Cinta Rasul. Oke, baik pemirsa masih bersama kami pada program Gelora Cinta Rasul. Ya pemirsa, Gelora Cinta Rasul masih hadir di Madrasah Rojaul Huda. Ini sudah hadir nih ya adik-adiknya sama mas-masnya juga. Nih luar biasa ganteng-ganteng, dewan gurunya juga luar biasa. Ada Bapak Kepala Sekolahnya ya Pak ya, yang terus mendampingi istiqomah bersama anak-anak Pak. Oke, Ibu Sri, ini saya seru sekali kalau bicara perempuan ya Bu ya. Kita tadi bicara peran perempuan ya Bu ya di Kabupaten Cirebon. Nah gini Bu, saya sih pengen tahu nih kiat apa sih yang sudah Ibu siapkan dan berikan untuk perempuan. Misalkan gini Bu, perempuan itu saat ini mungkin merasa saya malas lah untuk datang ke TPS aja, mereka punya rasa malas. Karena apa? Tadi ya banyak sekali janji-janji, banyak sekali harapan-harapan yang akhirnya tidak sesuai ya Pak ya. Semua hanya janji. Nah ini dari Ibu sendiri apa nih Bu nih yang ingin Ibu berikan dan apa strategi apa untuk perempuan-perempuan khususnya nih Bu nih. Menarik kalau bicara perempuan Bu, silakan Bu. Baik, kalau menurut saya ya, perempuan ini sebaiknya kalau misalnya semua perempuan berpikir
pesimis, apatis gitu ya. Untuk apa sih ke TPS juga misalnya, nggak ada gunanya, masih begini-begini saja. Kemudian untuk apa sih ikut berpolitik juga, toh pada akhirnya gitu, yang namanya politik itu begini-begini saja gitu. Kemudian politik itu tidak menjanjikan apa-apa, di dalam politik itu kejam katanya ya, di sana itu bukan tempat yang cocok untuk perempuan. Tapi saya ingin membalik paradigma itu. Bagaimana kita berpikir sebaliknya? Kalau misalnya saat ini kita pesimis dengan keadaan yang di dalam sana itu, di mana politik itu dikuasai oleh orang-orang yang kurang baik dalam tanda kutip, kemudian kita diam saja sebagai perempuan pada khususnya, itu menurut saya adalah sesuatu yang kurang tepat atau keliru. Tetapi seharusnya kita sebisa mungkin adalah berupaya masuk ke dalam situ supaya bisa membawa sedikit perubahan, sedikit kebaikan. Kalau misalnya di Kabupaten Cirebon ini ada banyak perempuan dan semuanya atau sebagiannya itu, tidak semuanya pun, sebagiannya itu ikut berpartisipasi dalam pemerintahan, dalam politik, dalam pemilu misalnya yang sederhana aja itu, untuk memilih seseorang yang benar-benar sesuai dengan hati nurani rakyat itu sudah luar biasa. Karena apa? Dari apa yang dilakukan dengan sedikit itu, misalnya dengan datang ke TPS saja, dia sudah menyumbang kebaikan, dia investasi kebaikan di situ gitu. Jadi saya mengajak kepada semua perempuan yang ada di Kabupaten Cirebon khususnya, manfaatkan momen-momen politik itu untuk ikut serta membangun bangsa ini. Jangan dibiarkan seperti ini terus gitu. Jangan dibiarkan apa adanya tanpa adanya perubahan ke arah kemajuan. Kita juga harus berpikir panjang bagaimana Indonesia ini adalah sebuah negara yang besar. Tetapi karena keadaannya seperti ini, akhirnya gitu kita terpuruk gitu. Bagaimana kita sebagai perempuan itu bukan hanya berperan di dapur, di sumur, tetapi juga ikut berperan di masyarakat, di politik. Kenapa demikian? Kalau saya berpikirnya sangat sederhana. Saya juga ibu rumah tangga, tetapi saya selalu mengupgrade kemampuan saya. Alhamdulillah saat ini saya juga sedang melanjutkan S3 saya. Kenapa ibu rumah tangga kok sampai S3? Ada yang bertanya demikian. Karena saya merasa bahwa saya harus menjadi suri toladan bagi anak saya minimalnya gitu, dan bagi orang-orang di sekitar saya, bahwasannya perempuan itu bisa berdaya, perempuan itu bisa diterima di masyarakat untuk berkiprah baik di politik atau di bidang-bidang yang lainnya seperti baik, itu. Ibu Sri luar biasa. Tepuk tangan untuk Ibu Sri. Mudah-mudahan ya Bu ya. Tadi prinsip Ibu, filosofi Ibu bisa tertular kepada perempuan lainnya. Bahwa tadi perempuan itu pun harus berpendidikan. Kenapa? Karena perempuan itu akan melahirkan generasi-generasi yang memiliki harapan yang besar ya Bu ya. Bagaimana seorang anak itu pintar, bagaimana seorang anak itu menjadi hebat kalau ibunya tidak berpendidikan. Setuju ya Bu ya? Setuju. Oke, mungkin terakhir Bapak Imam, Ustadz Imam, silahkan untuk menyampaikan tausiahnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah, sadaqallahul azim, wallahu a'lam bimuradi. Segala puji milik Allah, salawat beserta salam semoga senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenai puasa Ramadan adalah termasuk rukun Islam nomor yang ke berapa? Coba, rukun Islam yang ke berapa? Rukun 4.
Ya, syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran, kesabaran, kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada beberapa persiapan yang harus kita siapkan supaya ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, apa modalnya yang harus disiapkan dalam kita menjalankan ibadah puasa? Yang pertama, i'dadul ilmi. Apa? I'dadul ilmi, yang artinya mempersiapkan keilmuan kita. Ilmu apa? Ya otomatis ilmu yang menyangkut tentang ibadah puasa di bulan Ramadan. Kita tahu bulan Ramadan adalah bulan yang berkah. Bulan magfirah, Allah turunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah lipatkan di mana orang yang berbuat kebaikan. Nah, jangan sampai kita melaksanakan ibadah puasa di bulan yang suci ini, di bulan yang penuh keberkahan ini, disia-siakan. Pakai main, banyak tidur, banyak main HP. Tapi gunakan kesempatan di bulan yang berbahagia ini dengan banyak amal ibadah. Di antaranya kita terus mengaji. Kita sodako, kita baca Al-Quran. Jangan terus main HP aja ya. Siap? Ya. Itu yang pertama. I'dadul ilmi. Siapkan keilmuan kita. Yang selanjutnya, ilmu tentang puasa kita. Apa saja yang dapat membatalkan ibadah puasa. Dan apa saja yang harus kita jauhi ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Karena apa? Kata Rasul, kamin soimin laisa lahu min siyami ilal ju'i wal atsi. Banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa tapi hanya sekedar haus dan lapar. Karena apa? Karena dia melanggar ataupun melakukan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Mungkin salah satu yang kita harus pegang, harus kita ketahui hal yang dapat untuk kesempurnaan kita dalam melaksanakan ibadah puasa. Siapkan keilmuan kita supaya ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu tausiah singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ditutup akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ustadz Imam, terima kasih tausiahnya. Terima kasih juga sudah menerima kami di Madrasah Rojaul Huda ya Pak ya. Mudah-mudahan tadi ya apa yang disampaikan bisa bermanfaat juga. Dan juga ini anak-anak juga mudah-mudahan ke depan program Ramadannya jalan terus ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Imam. Ibu Sri semangat terus ya Bu ya. Semangat menggelorakan Dapil 6. Oke. Baiklah pemirsa, itulah tadi Gelora Cinta Rasul bersama dengan Madrasah Rojaul Huda. Akhirnya saya Desi mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat memperhatikan bagaimana menjalani ibadah di bulan suci Ramadan. Setidaknya ada 4 hal yang selalu beliau lakukan. Yang pertama, Rasulullah SAW senantiasa menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan untuk bersahur. Dan setiap kali beliau berbuka, beliau senantiasa memakan kurma. Dalam satu hadis, Rasulullah SAW pernah berkata bahwa umatku akan selalu berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan untuk berbuka. Yang kedua, Rasulullah SAW adalah orang yang senantiasa menghatamkan Quran selama bulan Ramadan. Dan bahkan malaikat Jibril secara khusus datang kepada beliau di bulan suci Ramadan, di mana Rasulullah SAW tadarus menghatamkan bacaan Quran dan disimak oleh malaikat Jibril. Yang ketiga, baginda Rasulullah SAW adalah orang yang senantiasa bersegera dan memperbanyak sedekah selama bulan Ramadan.
Dalam satu hadis dikatakan bahwa sodakoh yang dilakukan oleh Rasulullah dan kebaikan-kebaikan yang lain itu seperti tiupan angin. Tiupan angin yang tidak pernah berhenti dan selalu bisa dinikmati oleh banyak orang. Dan yang keempat, baginda Rasulullah SAW menghiasi malam-malam Ramadan dengan memperbanyak sholat. Pemirsa, mari kita hiasi, kita jadikan indah Ramadan kita sebagaimana amalan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW sebagai wujud cinta kita kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.